Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan yang bertemakan mail server dan webmail. Di sini beranggotakan yang pertama Said Lubawi, Andika Salihin saya sendiri, Fadlan Ardanel Razak, Gilang Hadi Rashid, dan Syahnawas Nabil Tegar. Materi pertama yaitu mail server. Yang pertama definisi server khusus untuk mengelola pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan email. Yang kedua protokol utama yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Kegunaannya untuk mengirim email. Selanjutnya IMAP atau POP3 untuk mengambil email. Contoh softwarenya Postfix, Microsoft Exchange. Selanjutnya jenis-jenis mail server. Jenisnya yang pertama SMTP server. Protokolnya SMTP mempunyai fungsi mengirim email antar server. Contoh softwarenya Postfix, SendMail, dan Exim. Selanjutnya IMAP server, protokolnya IMAP fungsinya untuk mengakses email atau tersimpan di server. Contoh softwarenya Dovecot, QRIS, IMAP. Selanjutnya POP3 server. Protokolnya POP3 fungsinya untuk mengunduh email atau hapus dari server. Contohnya Dovecot, Qpopper. Selanjutnya jenisnya Mail Transfer Agent atau MTA. Protokolnya SMTP fungsinya merutekan email ke tujuan. Contoh softwarenya Postfix, SendMail, Microsoft Exchange. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Webmail adalah sebuah antarmuka yang berbasis web, memungkinkan pengguna untuk mengakses email melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi seperti Outlook atau Thunderbird. Beberapa contoh layanan webmail adalah Roncube, Squirrel Mail, Gmail, Yahoo Mail, Outlook Web App, atau OA. Jenis-jenis webmail. Yang pertama, webmail sumber terbuka. Roundcube kelebihannya desain yang modern, dukungan untuk plugin, kekurangannya tidak memiliki fitur kalender terintegrasi. Squirrel Mail kelebihannya user interface yang simple, ringan, kekurangannya tampilan yang ketinggalan zaman. Selanjutnya Renloop, kelebihannya cepat, mendukung penggunaan beberapa akun, kekurangannya fitur yang tersedia terbatas. Yang kedua, webmail khusus yaitu Gmail atau Google Workspace. Keunggulannya terhubung dengan Google Drive, pemfilter spam berbasis AI, kelemahannya bergantung pada Google. Selanjutnya Outlook Web App atau OA, keunggulannya dapat terhubung dengan Microsoft Exchange, kelemahannya memerlukan lisensi. Selanjutnya Yahoo Mail, keunggulannya kapasitas penyimpanan yang luas, kelemahannya terlalu banyak iklan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun di sini cara kerja mail server dan webmail. Yang pertama ada pengiriman email. Gunanya pengguna mengirimkan email menggunakan aplikasi Outlook atau webmail. Terus ada email diteruskan ke server SMTP. Yang ketiga ada server SMTP mencari catatan DNS MX dari penerima dan mengirimkan email ke mail server yang dituju. Yang kedua ada cara kerjanya penerimaan email. Email disimpan di mail server yang menerima. Kedua, pengguna bisa mengakses email lewat IMAP atau POP3 atau melalui antarmuka webmail. Adapun di sini keamanan mail server, yang pertama ancaman, yaitu spam, phishing, dan brute force. Yang kedua ada solusinya, DKIM atau SPF, yaitu memverifikasi pengirim. Kedua ada fail to ban, yaitu memblokir serangan brute force. Terakhir ada enkripsi TLS, gunanya mengamankan komunikasi. Adapun di sini kelebihan dan kekurangan dari mail server open source Postfix. Di sini kelebihannya hemat biaya,
hemat biaya, dan fleksibel. Adapun kekurangannya butuh keahlian teknis. Yang kedua ada webmail atau Roundcube. Kelebihannya di sini ada mudah digunakan dan multi device. Kekurangannya fitur terbatas vs client desktop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yaitu implementasi email server di perusahaan PT Sukses Mandiri Cemerlang. Nah, perpindahan dari layanan email publik ke sistem email server global guna untuk meningkatkan perlindungan dan pengendalian data. Implementasinya yaitu pertama menggunakan Sportflick Default dan Roundcube pada server Ubuntu. Yang kedua, mengatasi SSL atau TSL untuk mengamankan komunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan spam assist dan claim AV untuk menyaring spam server virus. Tantangannya itu sendiri, yang pertama serangan spam dan phishing, solusinya untuk penerapan DKIM, DMRC, dan SPF. Keterbatasan penyimpanan dengan solusinya itu integrasi dengan penyimpanan awan. Waktu anti server itu solusi dengan load, tracing, dan rainfall server. Selanjutnya itu ada keamanan mail server. Beberapa ancaman keamanan yang pertama itu ada serangan brute force yaitu intimidasi dengan file to bond. Yang kedua ada man in the mail atau MITM, solusinya enkripsi TLS. Yang ketiga itu ada kebocoran data, solusinya authentic dua faktor atau 2FA. Untuk demonya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Yang pertama-tama itu mungkin saya akan membahas yang namanya apa saja yang saya gunakan, yaitu komponen yang diinstal. Seperti yang pertama itu ada Postfix, itu aplikasi utama untuk mengirim dan menerima email. Dan dua itu ada Dovecot, itu mengambil atau membaca email, POP3 atau IMAP. Yang ketiga itu saya memakai Spiral Mail, itu web berbasis PHP yang memungkinkan kamu mengakses email dari browser seperti Gmail versi lokal. Nah, yang keempat itu saya menggunakan Apache 2 ditambah PHP itu untuk menjalankan webmail di browser. Nah, sebelum masuk juga ke demonya, saya ingin menjelaskan yang pertama itu Telnet localhost 25. Nah, Telnet itu apa sih? Telnet sendiri adalah perintah untuk membuka koneksi ke suatu server atau port tertentu menggunakan protokol Telnet. Nah, localhost sendiri itu berarti alamat IP lokal dari laptop kita sendiri atau komputer kita sendiri yang biasanya itu 127.0.0.1. Yang kedua, yang ketiga itu ada 25, itu adalah nomor port. Nah, yang dalam hal ini adalah port standar untuk layanan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu layanan untuk mengirim email. Nah, mungkin lanjut untuk demonya. Yang pertama itu kita masuk Telnet localhost 25. Nah, nanti isinya akan seperti ini. Ini server mail. Terus kita bisa mengisi pesan seperti ini. Ctrl C. Lalu tinggal Ctrl Shift F. Nah, server menandakan itu oke, itu berarti bisa masuk atau masuk ke servernya dengan pesannya itu dika123gmail.com dan RCTP-nya itu dk22gmail.com. Nah, datanya itu tes email. Nah, lanjut itu untuk web email. Mungkin saya bisa masuk ke yang namanya menu login dulu. Nah, sebelum kita bisa masuk ke menu login ini, kita biasanya kita disuruh buat user. Nah, di dalam Ubuntu tadi, dalam Postfix. Nah, saya sudah membuat usernya, itu user 1. Nah, user 1 sendiri itu lebih ke admin, karena dia lebih bisa mengontrol semuanya. Bentar. Nah, gini. Nah, di subquery mail ini sendiri ada yang namanya inbox, ada inbox draft,
ada inbox send, ada inbox trash. Nah, di sini kita juga bisa membuat folder sendiri untuk di web email lah, seperti ini. Saya sudah membuat namanya inbox asset. Tuh. Terus ada juga kita bisa mencari kayak apa yang mau kita cari dalam square email ini, ada body, everywhere, subject, from, atau dari siapa. Nah, lanjut itu ada namanya address. Nah, kita bisa di sini membuat nama kayak untuk menyimpan. Ini namanya personal address book. Nah, saya sudah membuat 2 orang yang namanya nickname itu Dika dan Said Lubawi. Dengan email Said Lubawi dan emailnya Said Lubawi. Nah, ini sebagai contoh untuk database atau webmail yang kami buat. Dan juga ada components ini. Nah, ini juga kita bisa membuat namanya Said Lubawi. C-nya mungkin kita subjeknya mungkin demo. Ya, kita bisa send. Nah, nanti hasil sendnya itu akan di sini. Nih, ada subjeknya demo from user 1 example.com. Nah, date-nya itu ada juga Juni 23 sesuai dengan tanggal sekarang pembuatannya dengan untuk Bawi. Terus ada sheet-nya itu tes email Dika Gacer dengan email dk22gmail.com. Nah, priority-nya normal. Dan sebetulnya kita juga bisa membuat beberapa user. Itu kayak ada di user 2. Kita juga disuruh mengatur password. Nah, itu bisa untuk kita masuk ke Square Email ini. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan demo dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dika. Baiklah, mungkin hanya segini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.